Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Langit di atas Timur Tengah kembali merah membara. Tapi kali ini bukan oleh matahari terbenam, melainkan oleh rudal-rudal yang menari di udara, membawa pesan dendam dan peringatan keras dari timur untuk barat. Iran, negara yang selama ini hanya dicibir, diblokade, dan disudutkan, kini berdiri dan berkata, "Cukup sudah, kini giliran kami bicara dengan api." Tanggal 19 Juni 2025, pangkalan militer Israel di kawasan Negev diguncang ledakan besar. Langit malam berubah menjadi kobaran oranye. Tak lama kemudian, pusat energi Israel di Ashkelon menyusul. Sistem radar, depot amunisi, hingga menara komunikasi hancur. Tapi itu baru permulaan. Tak lama berselang, pangkalan militer Amerika di Erbil dan Ain al-Asad, Irak, dihantam rudal jarak menengah dari arah timur. Tak ada yang mengaku secara resmi, tapi dunia tahu, hanya Iran yang memiliki kemampuan dan jaringan seperti itu. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat dan Israel diserang secara simultan, langsung ke jantung militer mereka. Konflik ini tak datang tiba-tiba. Semua ini adalah akumulasi. Setelah bertahun-tahun dibayangi sanksi ekonomi dan tekanan politik, setelah ilmuwan nuklir mereka dibunuh diam-diam di jalanan Teheran, setelah puluhan pangkalan sekutu Iran di Suriah, Lebanon, dan Irak dihantam drone Israel, setelah rakyat Palestina terus-menerus digempur tanpa ampun oleh pasukan Zionis, Iran menahan semuanya. Tapi dunia tahu, kesabaran itu ada batasnya. Dan kini, batas itu terlampaui. Menurut laporan dari berbagai sumber, Iran menamai operasi balasan ini sebagai Amaliyat Al-Quds Al-Muhtallah, operasi untuk Al-Quds yang terjajah. Lebih dari 170 rudal dan drone dikirim dari beberapa arah. Dari wilayah barat Iran langsung ke Israel, dari Lebanon Selatan melalui Hizbullah, dari Yaman Utara melalui Houthi, dan dari Irak melalui kelompok Syiah pro-Iran. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, berhasil mencegat sebagian, tapi tidak semua. Kehancuran di lapangan cukup besar untuk membuat panik, bandara, pusat listrik, hingga markas militer terbakar. Sementara itu, Amerika, yang baru saja menyambut kembalinya Donald Trump sebagai presiden pada Januari lalu, dikejutkan oleh serangan simultan ke pangkalan-pangkalan mereka di Timur Tengah. Beberapa analis menyebut ini sebagai serangan terkoordinasi paling luas terhadap Amerika Serikat dan Israel sejak Perang Teluk. Presiden Donald Trump, yang baru menjabat kembali untuk periode keduanya di Gedung Putih, langsung memanggil Dewan Keamanan Nasional. Lewat pidato siaran langsung, Trump menyatakan, Amerika tidak akan tinggal diam. Jika musuh menyerang kita atau sekutu kita, kami akan membalas. Lebih keras, lebih cepat, dan lebih mematikan. Tapi situasinya tak sesederhana itu. Trump kembali ke kursi presiden dengan janji menghentikan perang-perang tak berguna dan menarik pasukan dari Timur Tengah. Namun serangan ini menempatkannya dalam posisi sulit. Balas berarti perang baru, tapi diam akan terlihat lemah. Dalam waktu singkat, kapal induk Amerika Serikat digerakkan ke Teluk Persia. Drone pengintai mulai melintasi udara Irak dan Suriah. Dunia mulai menahan napas. Yang membuat serangan ini semakin menggemparkan bukan hanya rudalnya, tapi juga respon dari seluruh jaringan sekutu Iran. Hizbullah menyatakan siap membuka front utara Israel. Houthi di Yaman mengklaim telah menembakkan drone ke pelabuhan Eilat. Milisi Syiah Irak menyebut bahwa ini baru awal dan mereka akan mengusir pasukan Amerika dari tanah Irak. Di sisi lain, Turki dan Qatar menyerukan agar semua pihak menahan diri. Tapi suara dari jalanan Arab berkata lain. Dari Amman hingga Beirut, dari Baghdad hingga Gaza, ribuan orang turun ke jalan. Mereka membawa poster bergambar rudal dan bendera Iran, dengan satu kalimat yang menggema di seluruh dunia Islam. Al-Quds akan kembali. Sementara rudal beterbangan di langit, perang di dunia maya pun memanas. Iran meluncurkan kampanye siber massal, meretas situs-situs kementerian di Israel, dan bahkan mengganggu jaringan militer Amerika Serikat di Suriah. Media sosial pun penuh dengan citra. Video kobaran api di pangkalan Israel, tentara Amerika Serikat yang luka-luka di Irak, dan potongan pidato Khamenei yang menyatakan, jika Israel membalas, kami akan menghapus Tel Aviv dan Haifa
dari peta dalam 24 jam. Di balik semua ini, ada satu nama yang terus disebut, Qasem Soleimani. Jenderal yang dibunuh oleh Amerika Serikat 5 tahun lalu itu masih hidup dalam semangat rakyat Iran. Foto-fotonya dikibarkan di jalanan Teheran dan Basra saat rudal pertama ditembakkan. Satu suara dari rakyat Iran bergema, "Darahmu tidak tumpah sia-sia, ya Sayyid Qasem." Presiden Trump saat itu yang memerintahkan pembunuhan Soleimani. Dan kini, di masa kepemimpinannya yang kedua, Iran membalas. Ironi sejarah sedang diputar ulang. Dunia kini terbelah dua. Eropa terpecah. Inggris dan Jerman mendukung Israel dan mengecam Iran. Prancis dan Italia meminta deeskalasi dan dialog segera. Rusia dan Cina, mereka diam, tapi memantau dengan sangat dekat. Di balik layar, analis militer menyebut bahwa jika situasi ini berkembang menjadi perang terbuka, maka Rusia bisa mendukung Iran secara diam-diam, dan Cina bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk memperkuat cengkeraman di Laut Cina Selatan. Dunia bisa berubah dalam hitungan minggu. Dengan ketegangan di Eropa Timur yang belum benar-benar padam, dan Asia Pasifik yang makin panas karena Taiwan, pertanyaannya satu, bisakah Amerika Serikat menghadapi perang baru di Timur Tengah? Apalagi dengan opini publik dalam negeri yang mulai goyah. Demonstrasi anti-perang mulai muncul di New York, Chicago, dan San Francisco. Banyak warga Amerika Serikat menyuarakan, "Bawa pasukan kami pulang, bukan perang baru lagi." Trump, yang dikenal keras, justru berada dalam posisi serba salah. Iran telah bicara, bukan lewat diplomasi, tapi lewat ledakan-ledakan presisi. Dan pesan mereka jelas, kami bukan lagi Iran yang bisa dikucilkan, kami punya taring, dan kami siap menggigit. Israel, meski tetap arogan, kini mulai merasa gentar. Amerika, meski perkasa, mulai merasakan lelahnya perang. Apakah ini hanya pembukaan? Apakah ini akan menjadi titik balik besar dalam peta geopolitik global? Atau, ini adalah lonceng awal dari perang besar, yang selama ini hanya jadi bayangan kelam dalam sejarah modern? Dentuman belum berhenti. Langit belum benar-benar tenang, dan dunia pun belum bisa tidur. Setelah Iran melancarkan serangan besar-besaran yang mengguncang jantung militer Israel dan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah, dunia pun menahan napas. Bukan karena tak mengerti, tapi karena semua tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Perang belum dinyatakan, tapi suara ledakan sudah berbicara. Dan ketika asap masih menggantung di udara, satu pertanyaan menggema di benak para pemimpin dunia. Siapa yang akan menyalakan pelatuk berikutnya? Beberapa jam setelah serangan Iran, pusat-pusat diplomatik dunia langsung bergerak. Kantor-kantor berita di Eropa penuh dengan breaking news. Para diplomat, analis, dan jenderal mulai berjaga. Dunia kembali terpecah, seperti dua kutub yang bersiap untuk berhadapan. Inggris, Jerman, Polandia, tiga negara ini langsung mengecam Iran. Pernyataan resmi mereka senada, tindakan Iran adalah agresi yang tidak bisa ditoleransi terhadap sekutu kami, Israel dan Amerika. Namun sebaliknya, Prancis, Italia, Spanyol, mereka memilih bersikap hati-hati. Alih-alih mengecam Iran, mereka justru menyatakan bahwa situasi ini adalah hasil dari ketegangan yang gagal diredam selama bertahun-tahun. Kami menyerukan semua pihak untuk menahan diri sebelum krisis ini berubah menjadi perang terbuka. Tapi, pertanyaannya, mungkinkah masih ada ruang untuk menahan diri ketika rudal sudah bicara? Meskipun Israel bukan anggota NATO, hubungan militernya dengan Amerika Serikat sangat erat. Dan ketika personel militer Amerika Serikat terluka atau terbunuh, maka itu bisa dijadikan alasan untuk mengaktifkan pasal 5 NATO. Prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua. Tapi sejauh ini, Sekjen NATO hanya mengeluarkan pernyataan normatif. Kami memantau dengan serius. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri. Namun semua orang tahu, ketika NATO mulai memantau, biasanya yang datang selanjutnya adalah serangan balasan. Adapun dua kekuatan besar dunia, Rusia dan Cina, juga tak tinggal diam. Meski tak mengeluarkan pernyataan agresif, langkah-langkah diam-diam mereka mengundang banyak tanda tanya. Rusia, Presiden Vladimir Putin, mengadakan pertemuan tertutup dengan jajarannya. Media pemerintah menyebut Iran sebagai negara sahabat yang sedang mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dan tak lama kemudian, sistem radar Rusia
mulai memantau aktivitas udara Israel dari Laut Tengah. Apakah ini pertanda keterlibatan? Belum tentu, tapi Rusia sedang berjaga dengan cara mereka sendiri. Lalu Cina, Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting untuk ekonomi global. Cina memang tidak menginginkan perang, tapi mereka tahu, jika minyak dari kawasan Teluk terganggu, maka kepentingan mereka ikut terancam. Dan ketika kepentingan terganggu, Cina tidak akan tinggal diam. Sementara kekuatan Barat berdebat soal respon diplomatik, Timur Tengah bergerak cepat. Satu demi satu, kelompok yang selama ini disebut proksi Iran, kini menyatakan dukungan terbuka dan militer. Yang pertama, kelompok Hizbullah. Lebih dari 20.000 pasukan mereka kini siaga penuh di perbatasan utara Israel. Pemimpinnya, Sayyid Hasan Nasrallah, menyatakan, "Kami tidak akan membiarkan Iran berdiri sendirian." Yang kedua, kelompok Houthi di Yaman mengklaim telah meluncurkan drone ke kapal militer Israel di Laut Merah. Tujuan mereka sederhana, memotong jalur suplai Israel dari selatan. Yang ketiga, kelompok milisi Hashd al-Sha'bi di Irak mengumumkan bahwa semua jalur militer Amerika di Irak kini dianggap zona perang. Mereka meminta Amerika Serikat segera keluar dari tanah Irak atau siap menanggung konsekuensi. Yang keempat, kelompok pemerintah Suriah memberi akses penuh wilayah udara mereka untuk semua pesawat dan rudal Iran. Artinya, kini Iran punya koridor darat dan udara langsung ke perbatasan Israel, sesuatu yang selama ini ditakuti oleh Tel Aviv. Arab Saudi tidak mengeluarkan kecaman, tidak juga memberikan dukungan, tapi tekanan dari dalam negeri terus meningkat. Di media sosial, suara rakyat semakin lantang. Jika ini perang membela Al-Quds, mengapa kita diam? Ulama-ulama di Riyadh dan Madinah mulai bicara. Beberapa bahkan terang-terangan mendukung Iran jika tujuannya adalah melawan Zionisme. Saudi pun berada dalam posisi serba sulit. Demikian juga dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, tapi tak sanggup membungkam suara jalanan. Demonstrasi pro-Iran muncul di Dubai dan Kairo. Orang-orang turun ke jalan membawa foto Jenderal Soleimani dan bendera Palestina. Satu kalimat yang terus mereka teriakkan, Zionis musuh umat, Iran saudara kami. Lalu, bagaimana dengan strategi Iran? Berhenti atau lanjut? Setelah gelombang serangan pertama, Iran tampak menahan diri. Tidak ada serangan lanjutan. Tidak ada pidato provokatif. Tapi jangan salah menilai. Iran bukan berhenti. Iran sedang menunggu. Jika Amerika dan Israel tidak membalas secara besar-besaran, Iran akan menyatakan bahwa operasi telah selesai dan tujuannya sudah tercapai. Membalas dengan terukur, bukan menghancurkan. Tapi jika satu peluru masuk ke dalam wilayah Iran, Ayatollah Khamenei sudah bicara, kami akan membakar Tel Aviv dan Haifa bersamaan. Presiden Donald Trump, yang baru saja menjabat kembali awal tahun ini, menghadapi dilema terbesar dalam masa kepemimpinannya. Di satu sisi, tekanan dari militer dan kubu Zionis mendorongnya untuk menyerang balik. Di sisi lain, suara rakyat dan oposisi menuntut untuk tidak membawa Amerika ke perang baru. Demonstrasi anti-perang mulai muncul di New York, San Francisco, hingga Chicago. Slogan mereka jelas, bukan perang untuk Israel, bukan darah untuk minyak. Trump mengerahkan kapal induk dan jet tempur ke kawasan, tapi belum memerintahkan serangan langsung ke Iran, karena dia tahu perang kali ini bukan sekadar pertempuran rudal, tapi soal eksistensi dan kehancuran. Eksistensi dan kehancuran. Dua kata yang menggantung di atas kepala semua pemimpin dunia. Karena mereka tahu, jika satu peluru meleset, maka yang terbakar bukan hanya Tel Aviv atau Teheran, tapi dunia. Dan itulah kenapa Gedung Putih mulai dihantui oleh dua pilihan, menyerang dan mempercepat perang, atau menahan diri dan kehilangan muka. Di Tel Aviv, Perdana Menteri Netanyahu tidak menunggu terlalu lama. Dalam pidato malamnya, ia berkata dengan lantang, kami punya hak penuh untuk mempertahankan diri. Jika Iran mengancam, maka kami akan menghancurkan. Tapi kalimat itu tak lagi memancing simpati dunia. Setelah serangan brutal ke Gaza selama bertahun-tahun, setelah anak-anak Palestina dibiarkan mati, setelah masjid-masjid suci dihancurkan, kini dunia mulai membuka mata. Gertakan Israel tak lagi ditanggapi sebagai pembelaan diri, tapi sebagai ancaman lanjutan. Dan ketika Israel menyatakan akan menyerang pusat-pusat nuklir Iran, Teheran menjawab dingin.
Jika satu rudal kalian jatuh di tanah kami, maka kami akan menyalakan api yang tak bisa kalian padamkan. Presiden Trump menerima laporan intelijen. Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik, siap ditembakkan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Irak, Suriah, Bahrain, bahkan Qatar. Jika perang pecah, bukan hanya pasukan Amerika Serikat yang akan jadi target. Seluruh pangkalan dan kapal induk Amerika di kawasan bisa hancur dalam hitungan jam. Dan itulah mimpi buruk terbesar Pentagon. Perang dua front. Satu di Timur Tengah melawan Iran dan sekutunya, dan satu lagi di Indo-Pasifik di tengah ketegangan dengan Cina. Belum lagi Rusia, yang mulai menggerakkan pasukannya ke arah Laut Hitam. Amerika sadar, mereka memang kuat, tapi kekuatan pun punya batas ketika lawan datang dari 3 penjuru. Negara-negara besar, satu demi satu mulai bergerak. Rusia mengerahkan lebih banyak kapal perangnya ke Laut Mediterania Timur. Rudal S-400 mulai dipindahkan ke Suriah. Media Rusia mulai menyebut serangan Iran sebagai respon berdaulat yang sah. Bahkan Duma menyetujui rancangan undang-undang baru. Jika ada serangan langsung ke Iran, Rusia bisa menanggapi dalam bentuk yang sesuai. Dunia tahu, bentuk yang sesuai adalah kode untuk perang terbuka jika sekutu utama kami diserang. Cina mengadakan latihan militer besar-besaran di Laut Cina Selatan, tak langsung terkait Iran, tapi sebagai sinyal untuk Amerika. Jika kalian sibuk di satu medan, kami akan bergerak di medan lain. Cina juga mempercepat kerjasama energi dengan Iran, membeli lebih banyak minyak, mengirim drone, dan satelit pemantau. Tanpa menembakkan peluru pun, Cina sudah memihak secara ekonomi dan teknologi. Sementara dunia militer bersiap, ada medan lain yang lebih sunyi, tapi jauh lebih berbahaya. Perang ideologi. Di media sosial, di masjid-masjid, di seminar daring hingga video underground, muncul gelombang narasi baru. Iran bukan sekadar negara Syiah, tapi kini dilihat sebagai benteng terakhir perlawanan terhadap Zionis. Ulama-ulama dari Yaman, Pakistan, Indonesia, hingga Afrika menyatakan, apapun mazhabmu, jika musuh kita sama, maka kita adalah saudara. Kata-kata itu menyebar cepat. Satu demi satu, kelompok militan mulai menyatakan kesiapan. Jika Israel menyerang Iran, kami akan ikut berperang. Di saat Barat bermain dengan rudal dan diplomasi, dunia Islam mulai membentuk aliansi dengan keyakinan dan darah. Yang paling menggetarkan adalah ini. Dalam banyak mimbar dan perbincangan, narasi pembebasan Al-Quds, Yerusalem, mulai disebut bukan sekadar tujuan geopolitik, tapi sebagai tanda-tanda akhir zaman. Orang-orang mulai membicarakan ramalan-ramalan Imam Mahdi, kabar kemunculan pasukan besar dari timur, perang besar di tanah Syam, dan kehancuran bangsa penindas yang disebut dalam nubuat-nubuat kuno. Apakah ini tanda bahwa kita semakin dekat ke puncak sejarah? Banyak yang mulai percaya bahwa yang terjadi sekarang bukan hanya konflik politik, tapi pengantar ke babak terakhir dunia. Israel hari ini memang masih kuat, masih punya nuklir, tentara canggih, dan dukungan Amerika. Tapi hari ini, Israel dikepung dari utara oleh Hizbullah, dari timur oleh milisi Irak dan Iran, dari selatan oleh Houthi, dan dari dalam oleh gelombang kemarahan rakyat Palestina yang tak lagi takut mati. Dan yang paling berbahaya adalah ini. Dunia tak lagi percaya pada narasi korban yang selama ini dibanggakan oleh Zionis. Hari ini, dunia melihat siapa penindas dan siapa yang melawan. Kini, semua senjata sudah mengarah, kapal induk sudah berlayar, jet tempur sudah terbang rendah, pasukan sudah dalam posisi siaga, dan jari-jari sudah berada di pelatuk. Satu peluru saja yang salah sasaran, maka dunia akan terbakar, bukan hanya oleh perang, tapi oleh keyakinan, kebangkitan, dan dendam sejarah yang selama ini ditahan. Dan jika benar ini awal dari perang terakhir, maka sejarah akan mencatat bahwa dunia tidak runtuh oleh senjata, tapi oleh kezaliman yang dibiarkan terlalu lama. Hari ini bukan soal Iran atau Israel, tapi soal umat manusia, soal keadilan yang diinjak-injak, dan soal siapa yang berani berdiri saat yang lain memilih diam. Mungkin inilah waktu di mana garis besar takdir mulai digambar, dan kita pun harus bertanya, di barisan siapa kita akan berdiri? Saat dunia benar-benar terbakar, jangan biarkan diri kita hanya jadi penonton, karena kebenaran membutuhkan suara dan keberanian membutuhkan penyebar. Jika kamu merasa video ini membuka mata dan menyentuh hati, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe
agar lebih banyak saudara kita yang tahu bahwa kebenaran tidak boleh dibiarkan sendirian. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.